Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 12. Kami akan mempresentasikan materi kami dari studi materi fikih kelas 12 semester 1. Kami akan membahas yang pertama yaitu amar dan nahi, lafaz am dan kas, taksis dan mukosis, mujmal dan mubayan. Yang pertama yaitu amar dan nahi, lafaz am dan kas. Amar dan nahi. Apa itu pengertian dari amar? Pengertian amar menurut bahasa yaitu perintah, sedangkan menurut istilah amar adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adna, tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, yaitu sebuah kedudukan. Yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lebih rendah kedudukannya adalah manusia, mukallaf. Jadi amar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilakukan oleh mukallaf untuk mengerjakannya. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua yaitu bentuk sighat amar. Ada beberapa bentuk sighat amar yang dirumuskan oleh pakar bahasa Arab sebagai lafaz yang menunjukkan perintah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fi'il amr atau kata kerja bentuk perintah. Contoh lafaz yaitu aqimu pada firman Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua ada fi'il mudhari yang didahului oleh la amar. Contoh lafadznya yaitu wal takun pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 104. Selanjutnya yaitu isim fi'il amr. Contohnya yaitu alaikum anfusakum yang terdapat dalam firman Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yaitu suatu perintah yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 105. Yang keempat yaitu masdar pengganti fi'il. Contohnya yaitu ihsana pada firman Allah Bismillahirrahmanirrahim wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, yaitu surat Al-Isra ayat 23. Selanjutnya yaitu kalam khobar bermakna cerita, bermakna berita. Contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal mutallaqatu yatadaryasna bi anfusihinna thalathatu qurur. Wanita-wanita yang tidak ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Yang terakhir yaitu lafaz-lafaz yang bermakna perintah. Faradha, wajaba, qada, kutiba, amara. Pada firman Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang selanjutnya yaitu kaidah amar. Kaidah-kaidah amar yaitu ketentuan-ketentuan yang dipakai para mujtahid dalam mengistimbatkan hukum
Ulama usul merumuskan kaidah-kaidah amar dalam 5 bentuk, yaitu kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama yaitu al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya amar ataupun perintah itu menunjukkan kepada yang wajib. Maksudnya adalah jika ada dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menunjukkan perintah wajib, apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa, kecuali dengan sebab ada qarinah di antaranya. Adalah sebagai berikut. Yang pertama ada an-nadm, artinya anjuran sunnah. Yang kedua adalah al-irsyad, artinya membimbing atau memberi petunjuk seperti yang terdapat di dalam firman-firman Allah. Yang ketiga ibahah, artinya yaitu boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Selanjutnya ada tahdid, artinya mengancam atau menghardik. Yang selanjutnya yaitu at-taskhir, artinya menghina atau merendahkan derajat. Selanjutnya ada at-ta'ziz, yaitu menunjukkan kelemahan lawan bicara. Taswiyah, artinya penyamaan sama antara dikerjakan dan tidak. Tahzib, artinya pendustaan. Talhif, yaitu membuat sedih atau merana. Takwin, artinya penciptaan. Tafwid, yaitu penyerahan. Imtinan, yaitu menyebut nikmat. Ikhram, yaitu memuliakan. Doa, yaitu berdoa atau memohon. Selanjutnya yaitu kaidah yang kedua, al-aslu fil amri la yaqtadil takrar. Perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan berkali-kali mengerjakan perintah. Maksud dalam kaidah ini adalah suatu perintah itu apabila sudah dilakukan tidak perlu diulang kembali. Contohnya dalam mengerjakan ibadah haji wajib dikerjakan sekali seumur hidup. Kaidah ini tidak dapat dipergunakan dalam semua kewajiban. Dalam kaidah ini tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu memperhatikan adanya ilat, sifat, dan syarat. Kaidah yang ketiga yaitu al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kepada kesegeraan. Maksud dari kaidah ini adalah sesungguhnya perintah akan sesuatu tidak harus segera dilakukan, sebab melaksanakan perintah tidak terletak pada kesegeraannya, namun berdasarkan pada kemampuan dan kesiapan untuk melakukannya, tidak dilihat dari penghususan waktu melaksanakannya. Kaidah yang keempat yaitu al-amru bil bisyai'i amru biwasailihi, perintah terhadap suatu perbuatan, perintah juga terhadap perantaraannya. Maksudnya yaitu bahwa hukum perantara wasilah suatu yang diperintahkan berarti juga sama hukumnya. Contohnya, seseorang diperintah melaksanakan sholat, maka hukum mengerjakan wasilahnya yaitu wudhu bagi seseorang tersebut sama kedudukannya sebagai perintah. Kaidah yang kelima yaitu al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahati. Perintah sesudah larangan berarti diperbolehkan mengerjakan kebalikannya. Maksudnya adalah sesudah dilarang mengerjakan kemudian diperintahkan mengerjakan, berarti pekerjaan tersebut boleh dikerjakan. Contohnya yaitu pada awal tidak diperintahkan wajibkan yaitu ziarah kubur, namun pada akhirnya diperintahkan untuk ziarah kubur, maka perintah ziarah kubur tersebut berhukum boleh ataupun mubah. Pengertian nahi. Menurut bahasa nahi artinya larangan, sedangkan menurut istilah nahi adalah tolabut tarqi minal a'la ilal adna, tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Yang lebih tinggi kedudukannya adalah
Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih rendah adalah manusia mukallaf. Jadi nahi itu adalah larangan Allah yang harus ditinggalkan oleh mukallaf. Larangan-larangan Allah itu terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Bentuk sigot nahi. Dalam bahasa Arab, bentuk sigot nahi banyak macamnya, yaitu diantaranya fi'il mudhari', fi'il mudhari' yang didahului oleh lam nahi, fi'il mudhari' yang didahului lam nafi, dan lafadz-lafadz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Selanjutnya yaitu kaidah nahi. Kaidah yang berhubungan dengan nahi ataupun larangan ada 4, yaitu yang pertama, yaitu al-aslu fil nahyi litahrimi. Pada asalnya nahi itu menunjukkan pada haram. Yang kedua yaitu al-aslu fin nahyi taqtadil fasadil mutlaqon. Pada asalnya nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Dan yang ketiga, al-aslu fin nahyi taqtadil tikrar mutlaqon. Pada asalnya nahi itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara mutlak. Dan yang terakhir yaitu an-nahyi 'ani syai'i amran bididdihi. Larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah kebalikannya. Selanjutnya yaitu kaidah am dan kas. Pengertian am. Menurut bahasa, am artinya umum, merata, dan menyeluruh. Sedangkan menurut istilah dapat kita perhatikan uraian dari para ulama berikut. Menurut Husain al-Bishri, sebagaimana kutipan yang diambil dari Muhammad Mustafa al-Amidi sebagai berikut, yaitu al-amu huwal lafdu wal mustaghriqu li jami'i ma yasluhu lahu bihasabi wad'i wahidin. Am adalah lafadz yang menunjukkan pengertian umum yang menyangkut suatu satuan-satuan afrod yang terdapat dalam lafadz tanpa pembatasan jumlah tertentu. Bentuk lafadz am. Dalam bahasa Arab bahwa ditemukan lafadz-lafadz yang arti bahasanya menunjukkan makna yang bersifat umum. Am diantaranya adalah sebagai berikut. Lafadz kullu dan jami'an seperti pada firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul mauti. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Yang kedua yaitu lafadz mufrad yang dimakrifahkan oleh alif lam. Yang ketiga, lafadz jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam yang menunjukkan jenis al-mutlaqat. Yang selanjutnya itu lafadz mufrad dan jamak yang dimakrifatkan dengan idhofah. Isim mausul yaitu kata sambung. Isim istifham yaitu kalimat tanya. Isim nakirah sesudah lam nafi. Lafadz-lafadz yang meliputi ma'syara, mu'asyara, ammatan, syairun, kafatan yang artinya semua, yaitu seperti pada sabda Nabi. Yang selanjutnya yaitu kaidah am. Kaidah am diantaranya yaitu ya kaidah yang pertama, al-umumu la yatasawwaru fil ahkam. Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Kaidah yang kedua yaitu al-mafhumu lahu umumun. Makna tersirat mafhum itu mempunyai bentuk umum, yaitu makna tersirat mafhum dari sebuah kalimat menyimpan arti umum, belum jelas dan pasti. Dan yang ketiga yaitu al-mukhatibu yadkhulu fil umumi khitabi. Orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk di dalam perintah tersebut. Kaidah yang keempat yaitu al-ibratu
bi'umumil lafdi la bi khususis sababi. Pelajaran diambil berdasarkan keumuman lafaz bukan karena kesususan sebab. Pengertian khos. Menurut bahasa, khos artinya tertentu. Adapun menurut istilah usul fikih, khos adalah al-khosu wal lafdul mawdu'u li ma'na wahidin ma'lumin ala sabilil infirori. Khos adalah lafaz yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui kemandiriannya. Definisi khos menurut Abdul Wahab Kalaf adalah al-khasu huwa kullu lafdin wudi'a li ma'na wahidin 'alal infirati wal inqita'il musyarakati. Khos adalah tiap-tiap lafaz yang dipakai untuk arti satu yang tersendiri dan terhindar dari arti lain yang mustarak. Bentuk lafaz khas. Lafaz khas berbentuk mutlak, yaitu lafaz khas yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Maksudnya adalah apabila dalam nas itu terdapat lafaz yang menunjukkan makna khas, selama tidak terdapat dalil yang mengalihkan dari makna hakiki ke makna lain, maka harus diartikan sesuai dengan arti hakiki. Yang selanjutnya, lafaz khas berbentuk khas, muqayyad yang ditentukan dengan sesuatu. Yang ketiga yaitu lafaz khas berbentuk amar ataupun perintah. Dan yang keempat, lafaz khas berbentuk nahi larangan. Maksudnya adalah jika lafaz khas itu mengandung arti nahi, hukum yang terkandung di dalamnya adalah haram. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajnurul Afifah. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Materi kali ini yang akan dibahas adalah taksis dan mukosis serta mujmal dan mubayan. Baik, yang pertama yaitu taksis dan mukosis. Taksis adalah penjelasan sebagian lafaz am, bukan seluruhnya. Atau dengan kata lain, penjelasan sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafaz am dengan dalil. Atau dengan kata lain, taksis ini merupakan pengkhususan terhadap dalil-dalil tertentu. Taksis terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu taksis muttasil. Taksis muttasil ini adalah taksis yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi pengertiannya bersambung dari potongan ayat awal disambung oleh potongan ayat berikutnya dalam satu ayat. Dalam taksis muttasil ini juga terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu pengecualian. Contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua yaitu syarat. Contohnya Quran Surat An-Nisa ayat 101. Yang ketiga adalah syarat. Contohnya pada Quran Surat An-Nisa ayat 23. Keempat adalah wilayah. Contohnya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Dan yang terakhir yaitu badal ba'dul min kul dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97. Kemudian yang kedua yaitu taksis muttasil. Taksis muttasil yaitu taksis yang dapat berdiri sendiri. Pengertiannya, ayat atau hadis satu akan ditaksis oleh ayat atau hadis yang lain dalam kondisi terpisah. Artinya bukan pada satu potongan ayat atau satu potongan hadis. Adapun ketentuan dari taksis muttasil ini yaitu pertama adalah Al-Quran ditaksis Al-Quran. Contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Dan yang kedua, Al-Quran ditaksis oleh Al-Hadis pada Quran Surat An-Nisa ayat 11. Yang ketiga, Al-Hadis ditaksis Al-Quran
pada hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu al-hadis ditaksis al-hadis. Yang keempat Al-Quran ditaksis al-qiyas, contohnya dalam Quran Surat An-Nur ayat 2. Dan yang terakhir adalah Al-Quran ditaksis al-izma dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dan yang kedua yaitu mukhasis. Para ulama sepakat bahwa mentaksis atau mengkhususkan lafaz yang am atau umum itu boleh, baik berupa taksis muttasil maupun taksis munfasil. Sebagian ulama juga merumuskan ada 5 yang tidak memerlukan taksis atau pengkhususan. Maksudnya bahwa ada beberapa dalil tertentu yang tidak bisa diganggu-gugat atau sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu masalah kesempurnaan dan keagungan. Ini terdapat pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 27 yang mana dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dan yang kedua, haram menikah dengan ibu kandung atau ibu rodoah atau ibu persusuan. Itu terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 22. Kemudian yang ketiga yaitu setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 183. Yang keempat, Allah menjamin rezeki makhluknya. Dan ini merupakan suatu ketetapan yang pasti tidak bisa diganggu-gugat. Ini terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 6. Dan yang terakhir, Allah penguasa alam semesta. Allah yang menciptakan segala-galanya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 284, yang mana artinya kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian pada bagian kedua yaitu mujmal dan mubayyan. Pengertian mujmal menurut bahasa artinya global atau terperinci. Sedangkan menurut istilah mujmal adalah lafaz yang belum jelas artinya yang tidak dapat menunjukkan arti yang sesungguhnya jika tidak ada keterangan lain yang menentukannya. Dan kemudian dalam mujmal ini juga terdapat sebab-sebab adanya mujmal. Yang pertama, kata-kata tunggal, contohnya isim, fi'il, huruf-huruf atau huruf ataf, kemudian huruf yang menunjukkan gaya. Yang kedua, susunan kata-kata. Yang ketiga, termasuk mujmal ialah lafaz asing yang ditafsir oleh nas itu sendiri dengan arti yang khusus seperti lafaz Al-Qari'ah dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-4. Kemudian hukum lafaz mujmal. Apabila terdapat perkataan mujmal baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, kita tidak menggunakannya, datang penjelasan. Seperti kata sholat, zakat, haji, dan lain-lain yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang cara-cara melakukannya, dengan demikian pula tentang batas-batas harta yang terkena zakat. Dan yang kedua yaitu mubayyan. Mubayyan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu bayan dengan perkataan. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Kemudian yang kedua bayan dengan perbuatan dalam hadis riwayat Bukhari. Di situ diartikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang sholat." Yang ketiga, bayan dengan isyarat. Yang keempat, bayan dengan diam pada hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai.
Kemudian yang terakhir, bayan dengan menggunakan sesuatu, yaitu ada hadis riwayat Ibnu Hibban. Baik, mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.